Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belajar K3 Mandiri One Stop KHCC QMS Channel. Kali ini kita masuk ke sesi ketiga, dasar-dasar K3 part pertama. Kita akan bahas terkait latar belakang perlunya K3, definisi dan pengertian-pengertian istilah yang mungkin akan teman-teman temui ketika nantinya di perusahaan maupun di lapangan. Latar belakang kenapa K3 diperlukan. Yang pertama, K3 tidak dapat dipisahkan dengan faktor produksi dan jasa. Yang kedua, semakin meningkatnya ilmu pengetahuan dan teknologi di perusahaan. Karena mungkin adanya alih teknologi atau perusahaan asing membangun pabriknya di Indonesia. Yang ketiga, semakin meningkatnya ilmu pengetahuan dan teknologi, otomatis faktor resiko bahaya akan juga semakin meningkat. Semakin meningkatnya resiko bahaya, otomatis kecelakaan dan penyakit akibat kerja akan juga meningkat. Perlunya juga K3 adalah karena komitmen terhadap K3 itu sendiri masih dianggap rendah di Indonesia. Otomatis diperlukan pembinaan-pembinaan K3 baik dari sisi pemerintah, masyarakat, maupun industrial. Kemudian, K3 itu belum diperhatikan oleh semua pihak, karena masih banyak perusahaan-perusahaan atau masyarakat yang menganggap K3 itu belum penting. Yang selanjutnya, adanya isu internasional keterkaitan dengan HAM, K3 dan lingkungan terhadap perlindungan tenaga kerja. Mungkin teman-teman semua bisa atau pernah mendengar berita-berita terkait adanya isu HAM terkait dengan isu-isu yang berkaitan dengan K3 maupun lingkungan hidup. Yang terakhir, perlunya K3 adalah bahwa tenaga kerja dan masyarakat itu perlu dilindungi supaya aman, sehat, dan selamat terbebas dari kecelakaan maupun penyakit akibat kerja yang ditimbulkan dari proses produksi maupun jasa. Kita masuk ke istilah selanjutnya. Keselamatan dan kesehatan kerja itu apa sih? Berdasarkan filosofi, K3 atau keselamatan dan kesehatan kerja itu adalah upaya dan pemikiran untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan, baik jasmani maupun rohaniah diri manusia pada umumnya dan tenaga kerja pada khususnya, beserta hasil karyanya dalam rangka menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Kemudian, K3 juga bisa didefinisikan secara keilmuan, yaitu ilmu dan penerapan secara teknis untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan kerja bagi tenaga kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja, atau bisa kita sebut dengan PKK. Yang ketiga, keselamatan dan kesehatan kerja bisa didefinisikan secara ilmu hukum adalah suatu upaya perlindungan agar setiap tenaga kerja dan orang lain yang memasuki tempat kerja dalam keadaan sehat dan selamat, serta sumber produksi dapat dijalankan secara aman, efisien, dan produktif. Kemudian kita masuk ke definisi dari keselamatan atau safety itu sendiri. Safety itu adalah mengendalikan kerugian dari kecelakaan atau control of accident loss, atau bisa didefinisikan juga kemampuan untuk mengidentifikasikan dan menghilangkan atau mengontrol resiko yang tidak bisa diterima. The ability to identify and eliminate unacceptable risk. Kemudian kita masuk ke istilah kesehatan atau health, yaitu derajat atau tingkat keadaan fisik dan psikologi individu seseorang, atau the degree of physiological and psychological well-being of the individual. Kemudian kita masuk ke definisi insiden. Pada sesi sebelumnya kita sudah bahas definisi insiden. Insiden itu adalah suatu kejadian yang tidak diinginkan
Bila mana pada saat itu sedikit saja ada perubahan, maka dapat mengakibatkan terjadinya eksiden atau kecelakaan. Sementara definisi eksiden adalah suatu kejadian yang tidak direncanakan, tidak diinginkan, yang dapat mengakibatkan gangguan terhadap pekerjaan sehingga berakibat cedera pada manusia, kerusakan barang, dan pencemaran lingkungan. Kemudian ada istilah aman atau selamat. Selamat itu seperti apa sih? Aman atau safe adalah suatu kondisi di mana atau kapan munculnya sumber bahaya telah dapat dikendalikan ke tingkat yang memadai. Dan ini adalah lawan dari bahaya atau danger. Bahaya atau danger adalah merupakan tingkat bahaya dari suatu kondisi di mana atau kapan munculnya sumber bahaya. Danger disebut juga tingkat bahaya, merupakan ungkapan adanya potensi bahaya secara relatif. Kondisi berbahaya mungkin saja ada, akan tetapi dapat menjadi tidak begitu berbahaya karena telah dilakukan beberapa tindakan pencegahan atau antisipasi. Danger adalah lawan dari aman atau selamat. Kemudian ada istilah hazard. Hazard itu apa sih? Adalah sumber bahaya potensial yang dapat menyebabkan kerusakan atau HAM. Hazard disebut juga dengan potensi bahaya. Ialah suatu keadaan yang memungkinkan atau dapat menimbulkan terjadinya kecelakaan atau kerugian berupa cedera, penyakit, atau kerusakan benda dan lingkungan sekitar. Hazard atau potensi bahaya dapat berupa bahan-bahan kimia, bagian mesin, bentuk energi, metode kerja, atau situasi kerja, dan lain sebagainya. Kemudian HAM atau damage. HAM atau damage adalah kerusakan atau bentuk kerugian. Contoh berupa kematian, cedera, sakit fisik atau mental, kerusakan properti, kerugian produksi, kerusakan lingkungan, atau kombinasi dari kerugian-kerugian tadi. Kemudian ada istilah risk atau resiko. Resiko sendiri adalah ukuran kemungkinan kerugian yang akan timbul dari sumber bahaya atau hazard tertentu yang untuk menentukan resiko membutuhkan perhitungan antara konsekuensi atau dampak yang mungkin timbul dan probabilitas atau faktor kemungkinan yang biasa disebut sebagai tingkat resiko atau level of risk atau risk level. Kemudian ketika kita mengetahui resiko, kita melakukan penilaian resiko. Penilaian resiko sendiri adalah pelaksanaan metode-metode untuk menganalisa tingkat resiko, mempertimbangkan resiko tersebut dalam tingkat bahaya atau danger, dan mengevaluasi apakah sumber bahaya itu dapat dikendalikan secara memadai, serta mengambil langkah-langkah yang tepat. Kesimpulan dasar-dasar K3 pada part pertama ini, teman-teman mulailah untuk memahami pengertian dan istilah-istilah dasar dari K3. Salam pembelajar K3, be professional, be healthy, and safe. Sampai berjumpa kembali. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.